record on this computer. Okay, hari ini it's about kebangkitan, resurrection, kebangkitan, dan ini ternyata jelas diketahui oleh setiap kita lah apa itu kebangkitan. Kita akan lihat dengan secara lebih sedikit dalam ataupun sedikit detail. Yang pertama itu terambil di 1 Korintus pasal yang ke-15, dan 1 Korintus pasal yang ke-15 ini akan menjadi pembacaan, hampir kebanyakan pembacaan akan kita lakukan di 1 Korintus pasal ke-15 inilah diambil daripada teks ini yang ada berkaitan dengan kita punya sesi kelas kita pada pagi ini ya. Oke, 1 Korintus 15 ayat 20. Saya akan bacalah buat kita semua di mana ia mengisahkan ataupun bertemakan Kristus adalah jaminan ya, dalam di masa kebangkitan nanti. Kristus itu ialah jaminan. Oke. So 1 Korintus 15 20 sampai 23 berkata, tetapi Kristus memang telah dibangkitkan dari kematian. Dialah yang pertama daripada kalangan orang yang telah mati. Oleh sebab satu orang kematian berlaku, dan oleh sebab satu orang juga kebangkitan orang mati berlaku. Amin. Dan seterusnya, kerana sebagaimana dalam Adam semua manusia mati, demikian juga dalam Kristus semua manusia akan dihidupkan semula, masing-masing mengikut aturannya. Pertama Kristus, kemudian mereka yang telah menjadi miliknya pada saat kedatangannya kelak. Oke, so di sini berbicara di 1 Korintus 15 ini mengenai kebangkitan Yesus yang pertama, dan Yesus bangkit daripada kematian, dan dia yang pertama bangkit di kalangan orang mati. Oke, dikatakan di ayat yang ke-21 itu karena satu orang, Adam, ya, kematian dialami oleh semua manusia, tapi karena satu orang yaitu Yesus Kristus, kebangkitan dialami oleh semua orang di dalam Yesus. Alright, so kini kita boleh lihat juga di Filipi pasal yang ketiga ayat 20 sampai 21. Saya baca untuk kita semua. Filipi 3, 20 sampai 21 katakan ini. Tetapi kewargaan kita adalah di surga. Dari situ kita menanti-nantikan penyelamat Tuhan Yesus Kristus. Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini supaya serupa dengan tubuhnya yang mulia, melalui kuasanya yang dapat menaklukkan segalanya kepada dirinya. Nah, jadi jelas di sini di ayat yang ke-20 itu mengapa Yesus menjadi jaminan, berbicara mengapa Yesus menjadi jaminan kepada kebangkitan yang akan terjadi kelak, karena setiap kita ini warga negara sorga, maka satu-satunya yang menjadi jalan masuk ke sorga ialah Yesus, karena Yesus telah mendaulatkan, memutlakkan dirinya sebagai jalan kehidupan, kebenaran, dan hanya satu-satunya saluran untuk kita masuk dan mengambil kewarganegaraan kita itu, yaitu warga negara surga. Nah, Kristus adalah jaminannya, kan? Dan apa yang menjamin kita sebagai warga negara Malaysia? Proses yang sama, prinsip yang sama. Oke, so untuk soal kerajaan Allah, untuk kerajaan Allah, maka Kristus adalah jaminan kita semua. Alright, so kekristenan membentangkan kebangkitan tubuh sebagai tujuan terakhir penyelamatan kita. Oke, dan satu peristiwa yang luar biasa yang berlaku serentak dengan
kedatangan Yesus Kristus. Nah, kita tahu bahwa kebangkitan ini ya terjadi nanti sesuai ataupun serentak ya, seiring dengan kedatangan Yesus yang kali kedua. Kebangkitan yang diwarisi setiap orang Kristen ini menerima coraknya daripada Kristus. Nah, Alkitab menyamakan kebangkitan Kristus seperti hasil pertama tuaian yang besar. Nah, ini benar. Kalau kita berbicara mengenai konteks tuaian itu maksudnya orang-orang yang telah dimerdekakan, orang-orang yang telah diselamatkan. Yang pertama, yang hasil pertama daripada tuaian ini ialah Yesus sendiri. Karena dia harus menjadi jaminan, the first of all, kan? Dia antara pertama daripada kebanyakan. Dia harus menjadi yang pertama. Dia dikatakan firman juga kalau kita pernah membaca, dia adalah sulung di antara segala ciptaan. Nah, tidak ada yang lain bagi dia untuk dia. Oke, dia adalah sulung di kalangan setiap ciptaan. Jadi ini yang dimaksudkan oleh buah pertama. Buah pertama di dalam Alkitab. Kalau kita pernah membacakan atau mendengar khotbah, buah pertama. Inilah yang dimaksudkan oleh buah pertama dalam Alkitab. Kebangkitan Kristus adalah jaminan bagi peristiwa ini. Kalau Yesus tidak bangkit pada hari yang ketiga itu 2000 tahun yang dahulu, maka tidak akan ada jaminan untuk kita percaya kepada kelahiran Yesus, kepada pelayanan Yesus, dan juga kepada kematiannya di atas kayu salib, karena tiada kebangkitan. Nah, oleh sebab adanya kebangkitan yang Yesus lakukan melalui kuasa ilahinya, karena kita tahu Yesus ada dua keberadaan, manusia dan juga ilahinya dia. Maka kita mengerti bahwa satu-satunya yang kita boleh terima satu ketika nanti kewarganegaraan kita itu ialah melalui Yesus Kristus. Oke? Dan satu yang interesting di sini, pernahkah kita berpikir ataupun bertanya kalau di 1 Korintus itu, kembali kita kepada 1 Korintus, katakan apa tadi? Di 1 Korintus pasal ke-15 itu katakan bahwa yang pertama yang mengalami kebangkitan itu Yesus Kristus, kan? Yesus Kristus. Nah, soalnya sekarang ini selain daripada Yesus, salah satu tokoh di dalam Alkitab yang bangkit, siapa lagi yang kita tahu yang telah dibangkitkan di dalam cerita Alkitab? Mungkin kita boleh berdiskusi di sini, kan? Karena ini menjadi satu pertanyaan juga, kan? Ada pertanyaan, benar kalau Yesus sudah bangkit, dan dia dikatakan antara yang pertama bangkit dari kalangan orang mati. Tapi ternyata di dalam Alkitab itu ada kan? Ada tokoh yang lain juga yang dibangkitkan, ya. Jadi mau jugalah mendengar pendapat daripada kalian mengenai hal ini. Tapi sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, mungkin kita tahu siapa itu, kan, antara tokoh yang dibangkitkan itu. Yang dibangkitkan daripada orang mati, bahkan Yesus sendiri, dikatakan Yesus sendiri yang membangkitkan dia, ialah saudaranya Lazarus, kan? Nah, Lazarus. Nah, mungkin daripada kalian, saya mau mengerti juga lah bagaimana, atau berkongsi di sini, apakah ini apakah Alkitab mengatakan sebaliknya? Sepertinya ada kontradiksi yang terjadi. Ada kontradiksi yang terjadi. Lazarus dibangkitkan dari kematian, tapi Paulus menulis Yesus yang pertama dibangkitkan dari kalangan orang mati. Ada yang care to share? Pastor, I do not know yang lain, tapi semasa Pastor explain, ada yang bagian boleh dengar? Oh, saya punya line tidak bagus. Ada hang-hang sedikit ya. Oh ya, Kak. I do not know yang lain, mungkin yang lain boleh dengar. Ada terputus sekejap. Ya. Sama juga. Tempat yang penting terputus. Oh iya, Kak. Iya, betul. Oh iya, Kak. Oh, minta maaf. Kena ulang suara. Oke. Karena saya connect di
Wi-Fi. Okay, cuba saya pakai hotspot saya sebentar. I'm so sorry. Karena Wi-Fi kita ini free, apartment Wi-Fi free. Dia free itu banyak orang lah yang pakai dia. Saya connect dia hotspot sebentar. Bikin sih. Oke, boleh ya? Oke kah? Oke ya. Oke, sorry. Di mana saya tadi? Yang mana, part mana yang tidak dengar tadi? Saya pun tidak ingat sudah. Ya, bagi saya. Bila Pastor explain about kebangkitan Lazarus. Oh ya, oke, thank you. Kebangkitan Lazarus. Kalau kita tahu kan kebangkitan Lazarus itu juga antara kebangkitan pertama di kalangan dari orang mati lah. So, tapi Alkitab di 1 Korintus 15 ini berkata bahwa Yesus, dia klaimkan bahwa Yesus yang pertama bangkit daripada kematian. So, we are here to share daripada pandangan kalian ataupun apa yang sudah kalian mengerti lah. Saya yakin kita semua sudah dewasa dalam kerohanian kita dan pengetahuan kita. So what does is actually saying about this? Ketika Paulus menuliskan hal ini, seolah-olahnya seperti ada kontradiksi atau pelanggaran ya, yang pelanggaran bukan pelanggaran, ya kontradiksi ya yang terjadi ya. Ada yang bertentangan dikatakan kisahnya bertentangan. Paulus berkatakan Yesus yang pertama, tapi kita tahu bahwa sebelum itu Lazarus dibangkitkan daripada orang mati. Ya. So just care to share kalau apa yang kita tahu, yang kita boleh tahu daripada inilah, daripada kejadian ini ya. Kita tahu kan sebagai orang Kristen kita sudah tahu yang saya baca Lazarus dibangkit kan. Bila saya membaca ini pun saya terus terpikir bukankah Lazarus yang pertama bangkit dari kematian, karena Yesus yang mau bangkitkan dia. So what is actually, apakah sebenarnya yang ini yang mau dikatakan di sini ya. Kalau tidak mengerti itu pasti my internet connection is unstable. Ada putus-putus? Tidak kan? Tidak. Oke. Ya, sebab ada appear dicakap my internet unstable. Oke, tidak mengapa. So ya. Jadi kita mengertilah kan di sini bahwa ada sesuatu kan. Why is it? Dan ia menjadi satu argumentasi juga di luar sana. Orang kata, how come your Bible is saying this? Yang Paul says, Paul katakan ini, Paulus katakan ini, tapi Lazarus bangkit terlebih dahulu. Dan ini juga akan mencabar pengetahuan kita sebagai orang Kristen kan. So okay to share, tidak ada salah, tidak yang betul, just apa yang Roh Kudus pimpin Anda untuk ada berkongsikan ini.
Pastor, Ya, ya Brother George. okay. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 16 kan, dia berkata, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi kebangkitan Lazarus itu menunjukkan bahwa kuasa yang ada Allah pada Yesus itu boleh membangkitkan orang mati. Jadi berarti Lazarus itu sebagai contoh bahwa kuasa yang ada pada Yesus, kuasa Allah itu dapat membangkitkan orang mati lah. Okay. Yang lagi Yesus adalah sulung dari segala yang sulung kan. Ya. Ya. Saya rasa penjelasan saya di situ. Oh, okay. Alright. Terima kasih. Yeah, I think I get your point. Saya dapatkan titik penting Anda di mana Anda fokus kepada kuasa ilahinya Yesus kan yang membangkitkan dia. Kan kerana berbicara mengenai dua posisi peranan Yesus sebagai manusia, peranan Yesus sebagai Allah ya. Dan manifestasi daripada peranan itu ialah kuasa Tuhan yang membangkitkan Lazarus. Okay. Alright. Ya, sangat dihargai itu. Ya. Ada yang lain? Okay, to share. Okay, saya paparkan lagi lah di skrin kita. Alright. Ya, poin yang kedua itu kan dikatakan Alkitab menyamakan kebangkitan Kristus seperti hasil pertama tuaian besar. Ya, kalau kita melihat di situ macam wow, bukankah Lazarus menjadi hasil pertama tuaian besar karena dia yang pertama bangkit dari antara orang mati ya, dibangkitkan oleh Kristus sendiri. Oke. Ada mungkin mau dengar juga daripada individu. I mean, ya saya bagi peluang lah satu lagi. Ya, because I wanted to know so. Yeah. Okay. Okay. This is my what do you call it? Saya punya refleksi datang kepada saya semalam lah. Ya, ketika saya merenungkan hal ini, saya membaca sekali lagi 1 Korintus ini. Ini daripada pandangan saya sendiri yang saya sudah renung-renungkan lah. Saya cuma untuk mensejajarkan dia dengan apa yang telah kita belajar. Ia mengenai tubuh kemuliaan. Ya, it's actually about tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan Yesus, ketika Yesus bangkit, dia bangkit dan tubuhnya yang fana itu diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kan? Karena kita masih dalam konteks akhir zaman, kebangkitan. Dan setiap orang selepas Yesus dibangkitkan menerima tubuh kemuliaan. Ini yang saya renungkan, saya tidak pernah pikirin dulu. Lazarus ketika dibangkitkan oleh Yesus, Yesus belum menggenapi hukum Taurat. Yesus belum menggenapi nubuatan para nabi. Kan? Nubuatan nabi mengatakan dia akan diremukkan, kan dia akan menderita sengsara, kan? Nah, dia akan dipaku mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Bilur-bilurnya akan menyembuhkan kita. Itu nubuatan para nabi. Hal itu tidak terjadi lagi. Nah, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Lazarus bangkit memang benar antara orang mati, tapi tidak mengalami tubuh kemuliaan. Dan pada akhirnya, Lazarus yang dibangkitkan Yesus itu, pada hari inilah kita tahu dia juga mati kan, mati kembali. Suasana itu berbeda sekali dengan tubuh kemuliaan. Ketika kita dibangkitkan di dalam tubuh kemuliaan,
maksudnya kita terima tubuh kemuliaan, maka tidak akan ada mengalami kematian lagi. Nah, itu dia, itu spesialnya tubuh kemuliaan ini. Ketika kita menerima tubuh kemuliaan, tiada lagi maut, dikatakan firman Tuhan. Maut tidak ada, sengatnya hilang sudah. Nah, itu akan kita belajar nanti. Oke, itu my simple thought lah. How to say? Pendapat seposen saya. Okay, my 10 cent punya thought lah about it. I was thinking about, I was doing a reflection on that last night. Tidak terfikirkan. Okay, yang kedua, dikatakan daripada topik kebangkitan ini, alam adalah ilustrasinya. Kan? Alam adalah ilustrasinya. I minta boleh penghormatan daripada Brother George untuk baca untuk kita. 1 Korintus 15, 35 sampai 38. Satu Korintus 1 Korintus 35 hingga 38. Terus 15 ayat 35 ayat 35 hingga 38. Dia berkata, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 36, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ayat 37, dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Ayat 38, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Dia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan semesta alam. Okey. Mengapa dikatakan alam adalah ilustrasinya? Itu tergambar di 1 Korintus pasal ke-15, 35 sampai 38. Kita kembali kepada kejadian fase yang pertama di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isi di dalam dunia, kan? Segala makhluk-makhluk dan manusia Tuhan ciptakan. Nah, ini bukan kebetulan. Kalau kita merenungkan ciptaan Tuhan ini, alam ini bukan kebetulan Tuhan ciptakan. Ada isi tersirat, maksud tersirat daripada ciptaan alam ini. Nah, di Korintus ini Paulus sudah menjelaskan, ianya mengenai kebangkitan tubuh. Ia menceritakan bagaimana sesuatu yang hidup itu harus mati terlebih dahulu dan setelah itu mengalami pembaharuan, mengalami kebangkitan melalui proses kebangkitan lah, pembaharuan melalui proses kebangkitan itu. Nah, tergambar itu persis sekali bagaimana alam ini, kan? Dan diceritakan di situ dikatakan bagaimana sesuatu itu harus mati terlebih dahulu dan setelah itu akan tumbuh balik. Nah, kalau kita merefleksikan hal ini, memang benar kan? Mengapa ada musim-musim di dalam di sekitar kita? Maksud saya itu cuaca, pertumbuhan yang ada. Kalau kita lebih melihat kepada proses bagaimana tumbuh-tumbuhan itu yang bertumbuh dengan sendirinya, kan? Kalau misal sebagai contoh kita membakar rumput, kita membakar rumput. Ini kalau orang yang di kampung lah, bakar rumput dan selepas itu rumput itu bakar habis dan tanah itu
clean, sudah bersih, tidak ada rumput. Tapi tidak lama kemudian ada rumput yang baru mulai tumbuh kan. Kita tidak menyemai pun ataupun menabur benih rumput, tetapi ia tumbuh dengan sendiri. So proses ini, proses yang sederhana ini menggambarkan ya, cara Tuhan untuk berbicara kepada manusia bahwa di dalam setiap karya ataupun sentuhan Allah itu memiliki maksud yang tersirat. Memiliki maksud yang tersirat. Sebab itu dikatakan alam ini adalah ilustrasinya. Memiliki maksud yang tersirat Allah. Maksud ilahi Allah yang tersirat itu yang mengatakan bahwa manusia juga akan mengalami hal yang sedemikian. Harus mati dan ketika dibangkitkan, diperbaharui dan menerima sesuatu yang baru. Dan ini boleh dilanjutkan pengertian kita bagaimana dunia nanti ketika mengalami kebangkitan akan kembali seperti dunia asal. Karena dunia pada hari ini dunia yang sudah tercemar. Di Kejadian itu dunia asal kita. Dunia asal kita itu setelah kebangkitan tidak akan mengalami kematian karena Tuhan memelihara. Sebab itu kita menerima tubuh kemuliaan. Tidak akan ada lagi sengaknya maut karena Tuhan yang menjadi penjaga kita, yang mengawal kota itu, yang dikatakan Wahyu itu yang menjadi matahari, terangnya, sinarnya kota itu ialah Allah sendiri. Maka apapun kehidupan setelah kebangkitan akan kembali seperti di Kejadian sebelum jatuhnya manusia di dalam dosa. Itu dia. So, harapan kebangkitan tubuh ini digambarkan oleh Paulus dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus, dan Paulus menjawab bantahan yang mengatakan kebangkitan tubuh itu adalah mustahil. Mengapa Paulus katakan ini? Karena masih ada penganut Kristen yang dahulunya agama Yahudi. Kan kalau kita kembali mengimbas kembali ke pelajaran kehidupan Kristus itu ada orang kaum Esena kan, kaum Sanhedrin kan, dan kaum Farisi kan, mereka masih memegang kepercayaan tradisi yang mengatakan tidak ada kebangkitan setelah kematian. Nah, itu ada. Dan poin yang kedua itu dia merujuk kepada keajaiban menyemai dan menuai yang mana biji benih berubah menjadi sebatang pohon. Nah, kalau kita merenungkan kembali, mustahil daripada biji yang kecil menjadi pohon yang besar. Nah, itu keajaiban. Sama kebangkitan setelah kematian, menerima tubuh kemuliaan, itu satu keajaiban. Tidak seorang pun yang boleh melakukan selain Tuhan. Dan kebangkitan tidak hanya merujuk kepada kebangkitan jiwa, dikatakan, tetapi tubuh yang gemilang dan telah diubah. Nah, ini daripada ilustrasi ya, alam yang saya katakan tadi itu, bagaimana Tuhan sudah menaruhkan maksud tersirat ini ya, sehingga alam pun menceritakan, dalam Mazmur katakan, sehingga alam pun menceritakan akan kebaikan Tuhan. Kalau kita menyelami kebaikan Tuhan itu, rahasia kebaikan Tuhan itu sangat dalam sebenarnya. Sehingga ketika kita mampu untuk menyelami rahasia-rahasia ini, kita mulai sadar dan menghargai kehidupan kita sehari-hari. Oke, dan seterusnya. Alright, yang ini adalah tubuh daripada penghinaan kepada kemuliaan. Di 1 Tesalonika 4:16, minta penghormatan Brother Maxorodi, boleh baca di situ. 1 Tesalonika 4:16 dan 17.
1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang terakhir 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyusung Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan semesta alam. Terima kasih. Kita terus ke Yohanes 5, 24, 26. Minta Sister Tijan boleh bacakan untuk kita dengan segala hormatnya. Yohanes berapa? Yohanes 5, Aha, 24 sampai 26. 4 sampai 26. Oke, sekejap. Oke, Yohanes 5 ayat 24 hingga 26 bunyinya begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih firman Tuhan. Yang seterusnya Yohanes 6:40. Saya akan bacakan buat kita semua. Lanjut ke Yohanes 6:40 berkata demikian. Demikianlah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat Anaknya dan percaya kepadanya akan mendapat hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkannya pada hari akhir. Okey, haleluya. Nah, so kita dapat mengertilah kalau sebelum ini dari suatu keadaan yang hina, tubuh yang fana, dan ia berubah setelah kebangkitan kepada sesuatu yang mulia, dikatakan yang tidak akan pernah lagi mengalami kematian setelah itu, dan dunia kembali seperti dunia yang asal yang pertama kali. Bagaimana dikatakan kalau Anda pernah membaca ada beberapa buku teologi yang berkata bahwa apa yang ada pada hari ini tidak seperti apa yang ada di dunia yang pertama Tuhan ciptakan ya sebelum jatuh dalam dosa. It's beyond than anything that ada di dunia ini yang kita lihat sekarang ini. Meskipun kita merasakan dunia hari ini ya sungguh indah, kita melihat pohon-pohon, kita merasakan hembusan atau tiupan angin yang indah, yang menyenangkan ya, angin itu, dan kita mendongak ke langit, kita melihat wah dia punya scene, dia sangat luar biasa, yang menarik, cantik, tapi jauh itu lebih rendah kualitinya kalau dibandingkan dengan dunia yang asal ya. Dunia yang asal sebenarnya jauh lebih baik daripada apa yang kita ada pada hari ini. Okay, so orang Kristen itu diberi jaminan dalam Alkitab bahwa apabila kita berjumpa Kristus, kita akan memiliki tubuh sepertinya. Nah, itu pasti. Kita tidak akan diberikan butiran terperinci tentang tubuh kebangkitan ini, karena kita tidak tahu lagi
tapi Yesus telah memberikan ilustrasi yang sangat baik bahwa apa sebenarnya keberadaan tubuh kebangkitan ini ataupun tubuh kemuliaan ini. Kita hanya diberitahu bahwa tubuh orang percaya adalah hodoh dan lemah dalam kematian. Itu yang kita tahu. Yang so far yang kita tahu lah, yang kita tak perlu orang bagi tahu, tak perlu. Ini pun kita memang tahu bahwa tubuh kita ini selalu mengalami kesakitan, tubuh kita ini selalu lemah dan berbagai-bagai lah, ya, yang sepertinya tubuh ini sedang membicarakan bahwa tubuh ini tidak sempurna. Karena sesuatu yang tidak sempurna itu pasti akan adanya isu-isu kan. Kadang-kadang mata kita ini macam kenapa sebelah ini kabur begitu kan. They must have something ya. Kadang-kadang kalau kita bangun kita rasa lemah. It's everything's about, it's all connected. The part of all kita punya badan ini, tubuh kita ini ya, kita merasakan bahwa yang ini lemah dan kadang-kadang tidak bermaya, okay? Dan ini dikatakan akibat daripada dosa, akibat daripada dosa, dan tubuh kita seakannya terkutuk dan tidak mengalami seperti tubuh Adam sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Adam berkesempatan di dalam tubuh kemuliaan, tetapi ketika dia berdosa, maka kemuliaan Allah itu hilang daripadanya dan dia dan istri mendapati mereka ketelanjangan, kan? Itu ada di Kejadian pasal yang kedua ataupun ketiga, oke? Nah, tetapi dikatakan teruskan di sini, tetapi selepas dibangkitkan, ia memiliki keindahan dan kekuatan yang luar biasa. Nah, ini yang saya mau renungkan juga bersama. Ketika nanti, sebelum itu, kita kembali kepada Kejadian, di mana yang pertama Tuhan berkata apa? Engkau akan memerintah, berotoritas di atas setiap ciptaannya, makhluk ciptaannya, kan? Dia perintahkan kepada Adam. Karena pada masa itu Adam di dalam tubuh kemuliaan, tubuh yang belum tercemar. Maka tubuh ini sangat indah. Dan tubuh dia itu memiliki kekuatan yang luar biasa, di mana hanya dengan kekuatan yang luar biasa itu dia boleh berotoritas, boleh memerintah, menjadi ketua, menjadi sebahagian besar dalam kerajaan Allah yang memerintah segala ciptaan Tuhan, ciptaan makhluk Tuhan pada waktu itu. Nah, jadi kita mengerti bahwa tubuh kemuliaan ini memiliki kekuatan, kuasa yang luar biasa. Sebab itu maut tidak berkuasa di atas tubuh ini. Setelah kita dibangkitkan, menerima ke tubuh kemuliaan ini, tidak akan ada lagi kuasa maut yang mencengkam ataupun yang mengancam kehidupan kita setelah itu. Oke? Dan mungkin kita, poin yang ketiga sini, mungkin kita tidak difahamkan sepenuhnya tentang tubuh kebangkitan karena dalam kehidupan baru tumpuan yang diberikan kepada Kristus dan bukan hal yang lain. Nah, dia yang akan menjadi pusat dan itu hanya yang penting. Dan ini berbicara mengenai, meskipun kita tidak diberikan secara detail mengenai apakah tubuh kemuliaan ini, sesuai dengan ajaran para rasul, kita tetap tertuju, mata kita, hati kita tetap tertuju kepada Yesus, fokus kepada Dia, fokus kepada ajaran-ajarannya, kan? Seperti yang sudah kita bacakan tadi, yang orang yang percaya kepada Yesus yang selayaknya akan kubangkitkan di waktu yang terakhir, ya, dikatakan di Yohanes pasal yang ke-6 tadi itu. Siapa yang percaya itu yang dibangkitkan. Maka Yesus menarik kembali fokus kita. Tak apalah, usahlah berpikir lebih detail mengenai apakah tubuh kemuliaan ini. Yang penting percaya kepadaku, maka aku akan menganugerahkan tubuh itu kepadamu sesuai dengan imanmu di akhir zaman ketika engkau dibangkitkan karena engkau percaya kepadaku. Itu daripada teks inilah yang kita boleh tahu. Oke, dan seterusnya yang kelima dari subtopik kebangkitan, daripada jasmani kepada rohani.
Jadi di soal nanti di kebangkitan, di hari kebangkitan nanti, ia diubah daripada jasmani kepada sesuatu yang rohani. Maksudnya tubuh yang ada hari ini, yang sudah mati, itu tubuh yang jasmani, tubuh yang kuasa dosa itu masih lagi menguasai tubuh itu meskipun kita sudah menjadi orang percaya, kan? Karena itu dikatakan, karena Paulus katakan ini kan dikatakan memang roh itu penurut, tetapi tubuh itu lemah, kan? Tubuh itu lemah, maka kecenderungan untuk mengikut galakan ataupun dorongan daripada tabi'i ataupun keinginan daging manusia. Tetapi di tubuh kemuliaan ini nanti, setelah kebangkitan, di hari kebangkitan, ia adalah tubuh yang bukan jasmani tetapi kepada rohani. Ada di Yohanes pasal yang ke-20, minta hormat Ibu Madeline untuk baca di Yohanes 20 ayat 19. Oke, Yohanes 20 ayat ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, kerana mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Amen. Ya. Oke, firman Tuhan semesta alam. Yohanes 20:19. Oke, saya mau stop di sini dulu. Daripada jasmani kepada rohani, kan dikatakan di situ. Ini salah satu contoh yang baik, contoh yang baik daripada Alkitab yang berbicara mengenai tubuh kemuliaan. Oke, coba kita perhatikan tadi ayat yang dibacakan oleh Ibu Madeline tadi itu di Yohanes itu, dia katakan pada hari Minggu itu, ini cerita ini terjadi setelah Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, dia mati, dia bangkit. Ya, hari Minggu itu setelah petang, ya, maksudnya hampir malam lah, masuk malam, para murid Yesus berhimpun di sebuah rumah dengan pintu, perhatikan ya, pintu terkunci, dia bilang. Pintu terkunci. Maksudnya kalau pintu terkunci itu tidak ada orang luar boleh masuk, kan? Pintu itu terkunci karena apa? Karena murid-muridnya takut. Karena tubuh Yesus hilang, kan? Jadi murid-muridnya takut, karena orang sedang mengancam pengikut Kristus, sebab ketua dia sudah mati di atas kayu salib. Jadi orang sedang memburu mereka, terutama orang Yahudi. Dan dikatakan situ Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera kepadamu." Apakah yang boleh kita pikirkan mengenai tubuh kemuliaan ini? Tubuh kemuliaan ini memiliki si kuasa keajaiban. Maksudnya pada waktu itu kan tidak ada Yesus bersama dengan mereka, itu hanya murid-murid Yesus. Tetapi out of nowhere, secara tiba-tiba Yesus muncul di dalam cerita itu. Jadi itu memberikan satu pengertian kepada kita bahwa tubuh kemuliaan itu boleh melakukan keajaiban. Ia memiliki kuasa. Nah, berarti satu hari nanti setelah kebangkitan kita menerima tubuh kemuliaan itu, kita juga akan melakukan manifestasi seperti itu, manifestasi kuasa tubuh kemuliaan itu. Nah, sebab itu dikatakan bukan anjuran. Sebab itu dikatakan di dalam Wahyu, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kekuasaannya. Maka tubuh kemuliaan ini memiliki kuasa untuk memerintah bersama dengan Yesus. Because without power, tanpa adanya keajaiban, tanpa adanya kekuasaan, kau tidak akan boleh memerintah bersama dengan Yesus. Karena untuk memerintah, you need power, kan? Itu ilustrasinya sama seperti negara ataupun kerajaan pada hari ini, kan? Kalau parti yang tidak berkuasa tidak dapat memerintah, begitu. So ilustrasi daripada cerita ini yang kita boleh tahu bahwa tubuh kemuliaan itu memiliki kuasa, itu saja yang kita tahu. Ia tidak dicemar oleh kematian dan dosa, dan ia memiliki kuasa. Bahkan Ibrani
Kalau kita ingat, I just thought of it. Ibrani berkata bahwa kita akan mengadili para malaikat. Wow. So it's so amazing, sangat-sangat luar biasa sekali. Kalau kita merenungkan di hari kebangkitan nanti, apakah keberadaan kita setelah kita menerima tubuh kemuliaan ini? Okay, amen. Alright, so we try to go to the next firman di 1 Korintus 15:44. Minta hormat Brother Joshua untuk bacakan buat kita. I think this is the same just now, if I'm not mistaken. Sebab ia di 1 Korintus 15 ayat 44. Ya, yang saya katakan tadi. Okay. Oh yeah, it's the same thing. Okay, sorry Brother Joshua, terus ke Lukas 24. Sorry ya, Lukas 24. Kalau 1 Korintus ini kita sudah dibaca. Ini hanya just a repetition. Lukas 24, 36 to 40. Lukas 24 ayat 36 hingga 43. Okay, thank you. Semasa mereka berkata-kata tentang segala perkara ini, Yesus sendiri berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka. Betul kan? Ya, betul. damai sejahtera kepada kamu. Mereka terkejut dan berasa sangat takut karena menyangka mereka melihat hantu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, apakah sebabnya kamu takut? Mengapakah hatimu ragu-ragu? Tengoklah tangan dan kakiku, inilah aku, sentuhlah aku, dan tengok, hantu tidak berdaging dan bertulang sebagaimana yang kamu lihat ada padaku. Setelah dia berkata demikian, dia menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka. Mereka masih tidak percaya karena terlalu gembira dan takjub. Yesus pun bertanya kepada mereka, kamu mempunyai makanan di sini? Mereka memberi dia sepotong ikan yang telah dimasak. Lalu dia mengambilnya dan makan di hadapan mereka. Amin. Firman Tuhan Sampai semesta sana alam. 43 kan? Ya, 43. Alright. Wow. So tadi kita melihat di Yohanes ya, kita tadi. Ya, di Yohanes pasal ke-20 kan. Now Lukas 24 menceritakan lebih detail lagi mengenai hal itu kan. Dia menceritakan lebih detail, dikatakan it's the same scenario, tempat yang sama, tiba-tiba dikatakan damai sejahtera di atas kamu, dan mereka ketakutan muncul, mereka ketakutan dan mereka menyangka mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada, kenapa kamu takut? Dia katakan, hatimu ragu-ragu, tengoklah tangan dan kakiku. Nah, so ini memberikan poin yang kedua mengenai di hari kebangkitan nanti dan terutama tubuh kemuliaan ini. Bahwa tubuh kemuliaan ini seperti apa? Jadi pikirkan tadi bahwa kita kembali kepada kejadian di mana saya katakan tadi itu segala sesuatu setelah kebangkitan itu akan kembali keadaannya seperti pertama-tama Tuhan menciptakan dunia ini. Dunia yang baru, langit yang baru, dikatakan firman di Wahyu. Maka segala sesuatu akan menjadi baru. Jadi berarti bahwa bukan hanya kita memiliki roh, tetapi kita juga memiliki tubuh yang baru. Karena ini di pikiran saya selama ini. Sebelum ini saya berpikir bahwa ketika kita bangkit itu di dalam roh. Roh. Maka kita semua itu berjumpa roh, kan? Roh. Tapi manifestasi daripada Yesus sendiri mengenai tubuh kebangkitan ini amat berbeza. Amat berbeza sekali. Di mana dikatakan juga tubuh ini boleh makan ikan. Ya, so meaning to say, yang dimasak. ya,
So meaning to say, tubuh kemuliaan nanti ia bukan sesuatu yang bersifat roh. Sebab dikatakan, kenapa kamu takut? Tuhan Yesus katakan, aku ini, pegang aku, masih ada lagi paku ini bekas dia masih ada lagi, dia bilang. Pegang aku bukan hantu, dia bilang kan. Kalau hantu itu unsur sifatnya kan roh, tidak kelihatan, tidak boleh dipegang atau dijamah dengan tangan kita yang bertubuhkan, yang berdaging, tangan kita inilah. Tetapi satu manifestasi yang sangat jelas kepada kita bahwa tubuh kemuliaan itu bukan hanya berbicara soal kelihatannya seperti roh, tetapi ia juga adalah flesh, adalah tubuh yang sekarang ini, tetapi diubah menjadi baru dan ia berkuasa kembali. Karena pada hari ini kalau kita dalam pelayanan pengusiran, kita mengusir, kita berdoa menyembuhkan orang sakit karena kuasa Tuhan bermanifestasi dalam kehidupan kita. Itu melalui roh kita, iman percaya kita, tetapi tidak tubuh kita. Nah, tapi kalau kita nanti menerima tubuh kemuliaan ini, I don't know, mungkin kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu, kita hanya katakan, for example lah, hanya contoh, saya kata, oke, tumbuhlah kamu, maka tumbuh sesuatu itu. Tapi sebelum ini, kita menerima tubuh kekekalan itu, firman Tuhan berkata, lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Apa arti itu? Lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berarti untuk kita menjadi otoritas ketika masih hidup di dunia ini, belum mengalami kebangkitan ataupun tubuh kemuliaan ini, segala sesuatu kuasa yang terjadi dalam kehidupan kita oleh karena otoritasnya ialah nama Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, tetapi setelah kita mengalami tubuh kebangkitan, berarti kita sudah menerima yang namanya kuasa dari Tuhan itu sendiri, kita bertindak sejajar dengan kuasa Allah. Mengerti kan? Mengertikah yang saya katakan ini? Nah, sebab segala sesuatu sekarang ini adalah dosa. So Tuhan berkata, kalau engkau mau berjalan maju di dalam iman, hanya semua itu boleh terjadi melalui nama Tuhan Yesus. Menentang segala kejahatan hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi setelah menerima tubuh kemuliaan ini, hal-hal yang seperti itu tidak akan diperlukan lagi. Karena kita sudah dipercayakan untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Karena dikatakan firman, dia adalah raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala makhluk yang hidup. Nah, siapakah raja-raja itu? Nah, kita ini kan anak-anak Tuhan. Kita adalah putra-putra Tuhan. And so kita memerintah bersama dengan dia. Ya. So kalau orang yang tidak ada otoritas, dia pasti akan mengatakan, in the name of the king, you kena tangkap, kan? Itu karena dia tidak ada otoritas. Tetapi anak raja lain. Anak raja dia akan terus tangkap dan tidak. Kalau kita tengok film-film Inggris lah, kalau saya suka tengok film Inggris, ada ilustrasinya di situ. Okay? Okay, dan ini mengenai tubuh kemuliaan itu. One of the manifestasi yang kita boleh tengok lah daripada jasmani. Apakah yang kita boleh yang kita boleh ada nanti ketika jasmani kita itu berubah kepada rohani. Alright. So dalam kematian tubuh orang percaya ada physical, dalam kebangkitan ia adalah rohani, dikatakan di situ. Ya. Dan jika tubuh kebangkitan Kristus adalah coraknya, kita boleh memahami ini yang kita katakan. Tuhan sudah memberikan satu model yang baik tadi di Lukas 12:24 itu. Jika tubuh kebangkitan Kristus adalah coraknya, kita boleh memahami bahwa tubuh ini amat sempurna. Tubuh ini mempunyai kesinambungan dengan tubuh lama, benar. Ada kesinambungan dengan tubuh lama, dan kita boleh mengenali satu sama yang lain dalam ciptaan baru. Oke, jadi ibarat arti kalau macam saya lah, kalau hari ini saya gembuk, dan nanti kalau saya sudah mati, lepas itu dibangkitkan kembali kan, tetap gembuk lah. Mungkin itu ya. Kalau so penting juga lah untuk ini kita to shape ourselves before.
Itu yang ini hanya what do you call it, just sometime a funny thing to be think lah, to be enjoy dalam pikiran kita kalau kita pikir benda macam ni. Okay, that's good actually. Okay, namun tubuh ini sesuai dengan ciptaan abadi yang telah ditebus. So, okay, kita terus kepada yang lain. Okay, one thing I just want to share about this. Dikatakan disediakan tubuh ini mempunyai kesinambungan dengan tubuh yang lama. So meaning to say, saya pernah mendengar salah satu ajaran daripada pastor, and it was very long time ago. This pastor was saying, dikatakan ini, dia tidak membenarkan jemaatnya untuk ketika kalau ada jemaatnya itu ada diabetes, harus dipotong kaki, dia tidak benarkan. Itu kepercayaan dia. Karena apa? Dia katakan nanti kalau dibangkitkan, nanti kalau you dibangkitkan tidak ada kaki, tidaklah kaki lah you. Dia bagi tak macam tu. Ya ada, ini ajaran. Ya, dan ada juga ajaran yang menyoal. Dikatakan nanti bagaimana kalau orang yang terhempas, kapal terbang terhempas di laut ataupun kapal yang karam di laut, tenggelam. Dan tubuh mereka itu tidak ditanam tapi tubuh mereka dimakan ikan, begitu. Jadi kalau nanti dibangkitkan, apakah kepalanya ikan, tubuhnya ikan paus? So this kind of thing lah, banyak mempengaruhi cara kita berpikir karena tidak memahami dengan benar apa yang dikatakan oleh firman. Itulah dia. So yang paling menyeramkan is bila individu itu ialah hamba Tuhan dan melakukan ajaran yang jauh menyimpang, tidak atas asas kebenaran. So ya, seolah-olahnya membataskan kuasa Tuhan itu. So saya percaya meskipun kalau kita harus dioperasi karena diabetes ataupun organ kita itu dioperasi karena harus dibuang karena sesuatu yang akan memudaratkan tubuh itu, tidak berarti di hari kebangkitan nanti organ itu tidak ada. Tidak, bukan seperti itu. Ya ada, Tuhan akan memperbaharuinya sekali lagi. Dan itu manifestasi daripada kesembuhan yang telah Tuhan lakukan lah. Saya juga pernah lihat adalah kesembuhan dari orang gemuk, dia boleh jadi kurus tau. Saya ada lihat itu di YouTube. This pastor, tapi itu kebanyakan hal ini terjadi di Nigeria lah. I was like, wow, this is incredible. Orang yang gemuk is so real. Orang gemuk dia doa, dia punya dia punya perut itu boleh boleh mengecil. I was like, ini luar biasa ini ya. Tapi itu hanya terjadi di Afrika. Belum sampai di Malaysia lagi ya. Kalau mungkin di Malaysia itu obat-obatan kurus itu tak laku sudah. Macam di Indonesia, Pastor Andy Simon sangat-sangat terkenal, bukan hanya di kalangan orang Kristen tetapi juga di kalangan orang bukan percaya. Yang Muslim pun pergi dengan dia. Wah, so amazing. Oke, kita terus kepada kita punya slide. Alright, lastly, daripada kefanaan kepada keajaiban lah. So actually saya sudah jelaskan ini tadi. I think kita sudah mendapatkan gambaran besar mengenai ini. Di 1 Korintus 15 saya akan bacakan buat kita semua. Oh, Ibu Dina, minta penghormatan Ibu Dina boleh baca untuk kita di 1 Korintus pasal yang ke-15 dari ayat yang ke-50, sebab 42 tu kita sudah baca tadi. Siapa pastor? Ibu Edina. Oke, thank you. Oke. 1 Korintus 15:42 ya? 50, sorry. 50. Ya. Oke. 1 Korintus 15 ayat 50 ya? Ya, 50 sampai 55. Oke. Thank you. Oke. Ayat 50 berbunyi demikian. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu.
yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapatkan bagian dalam apa yang tidak binasa. 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kata tidak akan mati. Satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi neferi yang terakhir, sebab neferi yang akan berbunyi yang akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. 54, dan sesudah yang binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55. Ya kan? Ya, benar. Terima Hai kasih. maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Oke. Terima kasih Ibu Erina. Ya, jadi kembali lagi kepada yang saya sudah kongsikan tadi itu mengenai tubuh kemuliaan lah ya. Setelah kita memiliki tubuh kemuliaan, kita tidak akan ada lagi maut ya, tidak akan ada maut untuk boleh menguasai kita dan sengatnya hilang ya. Saya akan teruskan kepada Filipi yang pertama 21-24, karena bagiku hidup ialah Kristus dan mati ialah keuntungan. Tetapi jika aku terus hidup dari segi jasmani, ini akan bermakna usahaku membuahkan hasil. Namun yang mana akan kupilih? Aku tidak tahu. Aku sukar untuk memilih antara dua. Aku ingin pergi dan bersama dengan Kristus, itu jauh lebih baik. Tetapi kerana kamu, aku berasa perlu terus hidup dari segi jasmani. Oke, satu peringatan tentang kematian, kerebutan dan penyakit akan dihapuskan. Nah, itu pasti ya. Menerima tubuh kemuliaan nanti, kerebutan dan penyakit akan dihapuskan dari tubuh pengikut Kristus. Rasul Paulus mencadangkan orang percaya yang mati sebelum kedatangan Kristus masih menunggu tubuh kebangkitan mereka. Oke, yang pertama, yang sudah mati dalam Tuhan dan tidak mempunyai tubuh pada ketika ini walaupun mereka bersama dengan Kristus ya. Seperti orang yang masih hidup sewaktu kedatangan Kristus, kita yang masih hidup ini, mereka turut akan dibangkitkan untuk hidup selamanya. Bermaksud tubuh kita diubah menjadi tubuh yang baru. Oke, daripada kefanaan kepada keabadian. Kita slide yang kedua terakhir, orang Kristen tidak berharap untuk meninggalkan tubuh, tetapi untuk dibangkitkan sebagai tubuh baru bagi menjalani kualiti kehidupan asal. Ini yang saya katakan tadi, menjalani kehidupan asal yang Allah ingin berikan kepada kita. Because in His first creation of the world, dalam ciptaan Tuhan yang pertama-tama itu ingin memberikan kehidupan yang sangat baik, tetapi dirusakkan oleh dosa. Oke, so yang ini yang Tuhan akan restore, pemulihan, restorasi terjadi. This is tujuan daripada segala kehidupan kita sampai pada hari ini dan hari-hari seterusnya. It's all about that God want to divert, mau sekali repair this world. Sudah rusak, manusia rusak, segala cipta isi bumi ini merusak ya, menua ya. It's fana, everything is going to the end. Tetapi di akhir daripada itu Tuhan akan berdiri dan mengubah segalanya menjadi pertama-tama seperti ciptaan yang baru di Kejadian
pertama itu. Alright, so Alkitab mengajarkan bahwa orang Kristen akan dibangkitkan daripada kematian untuk menikmati kehidupan abadi bersama dengan Allah. That is the kunci kebenaran kita lah. So kita sudah tahu lah, actually what is the reason that we live today? Apakah maksud yang sebenarnya kita hidup pada hari ini? It's not only for today, but it's also for the future, untuk masa depan kita. Masa depan kita mana? Kalau you ada what they call it, ada tengok tonton video Philip Mentoba dalam pengajaran akhir zaman, dia dikatakan during that time manusia akan, anak-anak boleh bermain dengan ulat tendung. This is the first creation di mana kita bersahabat baik dengan haiwan-haiwan yang orang bilang apa, yang ganas lah, Sebab the first creation lah, tidak ada permusuhan di antara manusia dan haiwan, dan semuanya baik sekali. That is actually dunia yang Tuhan inginkan buat kita semua, dan Tuhan akan mengembalikan keadaan itu setelah kebangkitan nanti. Alright, kita tanya Tuhan Yesus kali kedua. Haleluya. Oke, kita sudah terlebih masa, mungkin hanya bagi 5 minit. Semua kita tutup dalam doa. Ada pertanyaan or something that you want to share sebagai penambahan, it's okay. Alright. Ya. Tidak ada. Oke, jelas. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Minta hormat. Siapa itu hari? Saya lupa sudah. Tijan lah. Tutup kita dalam doa. Boleh ya? Thank you. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa kami yang sungguh sangat amat baik, kami bersyukur padamu Tuhan pada pagi ini kami ada kesempatan untuk belajar mengenai kebenaran firman-Mu, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami menjadi dasar iman kami supaya kami tidak boleh diumbang-ambingkan apa yang berlaku di kami Tuhan, tapi kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan membuka pengertian pemahaman kami lebih lagi mengenai kebenaran firman-Mu yang hidup, yang kekal selamanya untuk kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan agar apa yang kami belajar pada hari ini tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami dan hidup di dalam kehidupan kami Bapa Surgawi. Kami berdoa ya Bapa agar Engkau memberkati pastor yang telah memberkati kami, Pastor Mac pada pagi ini. Agar Engkau terus memakai dia untuk mengajar kami, membuka kebenaran firman-Mu, ilham yang daripada Engkau untuk kami Tuhan, supaya kami dapat belajar lebih mendalam lagi mengenai kebenaran firman-Mu Bapa Surgawi. Tuhan, kami berdoa juga sebentar kami keluar di tempat ini, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyertai kami dimanapun kami berada, membuat kami menjadi saluran berkat, saluran kasih kepada orang sekitar kami. Dalam apapun yang kami perkatakan, kami lakukan, fikirkan dalam kehidupan kami yang akan memuliakan nama-Mu Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati semuanya. Oke, salam semua. Jumpa lagi ya. Salam, Tuhan Bye. berkati. Bye. God bless. Ya, take care ya. Kita God jaga bless. kita. Nah, kita jaga kita. Amin. Stay safe. Bye bye. Bye.